Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 Psikologi Pendidikan akan membahas materi tentang teori-teori tipologi manusia. Kami beranggotakan 1. Amira Aprilia, 2. Fitri Anggraini, 3. Seviana, 4. Tahira Azahra, 5. Yudia Rahmi. Mohon disimak semuanya. Terima kasih. Pendekatan tipologi. Tipologi merupakan suatu keilmuan untuk menggolongkan manusia berdasar tipe tertentu dengan melihat faktor tertentu seperti nilai budaya, karakter psikis, atau karakter fisik. Tipologi fisik. Tipologi ini diawali dengan teori yang dikemukakan oleh Hippocrates mengenai cairan badannya. Teori ini selanjutnya disempurnakan oleh Galenus. Berikut ini pendapat Hippocrates. Sifat panas terdapat dalam sanguis atau darah, sifat dingin terdapat dalam plasma atau lendir, sifat kering terdapat dalam kol atau empedu kuning, sifat basah terdapat dalam melankol atau empedu hitam. Jika proporsi keempat cairan tersebut selaras, maka orang dikatakan normal atau sehat. Namun, jika proporsi cairan terganggu, maka orang tersebut sakit atau menyimpang dari keadaan normal. Galenus sependapat dengan Hippocrates dalam menggolongkan manusia berdasarkan 4 cairan. A. Koleris memiliki sifat khas meliputi optimistis, daya juang tinggi, hati mudah terpengaruh, serta memiliki semangat yang besar. Kelemahan koleris adalah kurang mampu merasakan perasaan orang lain dan kurang merasa kasihan, sehingga kepekaan sosialnya perlu ditingkatkan. B. Melankolis memiliki sifat khas meliputi mudah kecewa, daya juang rendah, pesimistis, dan suram. Melankolis memiliki obsesi pada karya yang paling sempurna dan mengerti estetika. Perasaan melankolis sangat sensitif dan kuat. Kelemahan dari melankolis adalah tidak mudah tertawa terbahak-bahak dan mudah dikuasai perasaan yang murung. C. Sanguinis memiliki sifat yang mudah berubah haluan, ramah dan hidup. Sanguinis mampu membuat senang dan gembira lingkungannya. Kelemahan dari sanguinis adalah kecenderungannya untuk impulsif dan bertindak sesuai dengan keinginan serta emosinya. Sanguinis mudah dipengaruhi lingkungan atau rangsang dari luar dirinya. Kelemahan dari sanguinis adalah kurang mampu menguasai diri dan mudah terpengaruh cobaan. D. Pragmatis, tenang, tidak mudah terpengaruh, tidak suka buru-buru, dan setia. Pragmatis dapat menguasai diri serta mampu melakukan introspeksi diri. Pragmatis juga menjadi penonton sekaligus pengkritik berbobot untuk peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Kelemahan pragmatis adalah kecenderungannya yang kurang mau berjuang dengan susah payah. Berdasarkan teori Galenus, keadaan ketika salah satu cairan dominan disebut cairan temperamen. 2. Tipologi konstitusional. Tipologi konstitusional merupakan tipologi yang disusun berdasarkan konstitusi. A. Tipologi mazhab Italia. Pada akhir abad 19, sejumlah ahli Italia bekerja untuk menyelidiki variasi tubuh manusia dengan mendirikan mazhab Italia atau mazhab morfologi. Tokoh utama dalam mazhab ini adalah De Giovanni dan Viola. 1. Hukum deformasi. Teori De Giovanni. Teori ini berisi pergolongan variasi tubuh manusia yang terdiri dari orang yang memiliki togok besar dan tubuh cenderung pendek, memiliki hubungan dengan habitus apoplektis. Orang yang memiliki togok normal juga memiliki proporsi badan yang normal. 2. Teori Viola. Viola kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan 3 golongan bentuk tubuh manusia, yaitu bentuk tubuh dengan ukuran tegak melebihi perbandingan biasa sehingga terlihat jangkung, bentuk tubuh dengan ukuran mendatarnya lebih dari perbandingan biasa sehingga terlihat pendek, bentuk tubuh dengan ukuran tegak dan datar yang selaras.
B. Tipologi mazhab Prancis. Dalam mengadakan penggolongan manusia, menggunakan dasar keadaan jasmani yang digunakan adalah suatu fungsi fisiologi dalam pertumbuhan organisme. Sigaud berpendapat bahwa manusia beserta anomali harus dimengerti sebagai fungsi. Dalam setiap sistem, ada unsur sekitar yang memainkan peranan pada organisme dan secara langsung akan mempengaruhi sistem. Terdapat 4 macam penggolongan, yaitu muskuler, anggota badan kokoh, otot berkembang dengan baik, selaras dengan organ. Yang kedua, respiratoris, muka lebar, toraks dan leher lebih besar. Ketiga, digestif, pinggang besar, rahang besar, mata kecil, toraks pendek besar, leher kecil. Yang keempat, cerebral, tangan dan kaki kecil, dahi menonjol ke depan, mata bersinar, daun telinga lebar. D. Morfologi konstitusional Jerman, tipologi Kresma. Terdapat 4 tipe orang berdasarkan jasmaninya, yaitu tipe Pygmies, tipe Leptosom, tipe Atletis, dan tipe Dysplastis. Orang yang berkonstitusi Pygmies kebanyakan bertemperamen Cyclotime, dan orang yang berkonstitusi Leptosom, Atletis, dan Dysplastis kebanyakan bertemperamen Cyclotime. Nasional Amerika Serikat, teori W.H. Seldom. Seldom menentukan sejumlah kecil variabel jasmania dan temperamen yang tegas dan dianggap hal terpenting dalam tingkah laku manusia. Seldom bertujuan mendapatkan biological identification tag. Seldom berpendapat bahwa faktor genetis dan biologis memainkan peranan yang menentukan perkembangan individu. Dalam pandangan Seldom, terdapat struktur biologis hipotesis yaitu morphogenotype yang menjadi dasar jasmani yang nampak dan memainkan peran yang menentukan perkembangan jasmani dan membentuk tingkah laku. Terdapat 3 teori manusia berdasarkan teori Seldom, yaitu pertama, teori mesomorf. Tipe ini ditandai dengan komponen mesomorfi yang dominan. Kedua, tipe endomorf. Tipe ini ditandai dengan komponen endomorfi yang dominan. 3. Tipe ektomorf. Tipe ini ditandai dengan organ ektoderm yang berkembang. 3. Tipologi temperamen. Terdapat beberapa jenis tipologi temperamen, diantaranya A. Tipologi Plato. Plato membedakan 3 bagian jiwa, yaitu logos atau pikiran, tumos atau kemauan, dan epitumit atau hasrat. Berdasarkan dominasi tersebut, Plato kemudian membagi manusia berdasarkan 3 tipe, yaitu yang pertama, orang yang dikuasai pikir, yang kedua, orang yang dikuasai kemauan, dan yang ketiga, orang yang dikuasai hasrat. B. Tipologi Kant dan Neo-Kantianisme. Kant mengemukakan bahwa temperamen merupakan corak kepekaan dan karakter adalah corak pikiran. Temperamen dianggap memiliki 2 aspek, antara lain aspek fisiologis dan aspek psikologis. Aspek psikologis terdiri dari 2 macam temperamen, yaitu temperamen perasaan yang terdiri dari sanguinis dan melankolis, temperamen kegiatan yang terdiri dari koleris dan pragmatis. Engels membatasi temperamen dari segi perasaan saja. Menurut Engels, temperamen berdasarkan definisi Kant sebenarnya merupakan konstitusi afektif yang menentukan kegiatan dalam hubungan dengan kehidupan kemauan. C. Tipologi Heinmans. Heinmans menggunakan data penyelidikan empiris dalam menyusun tipologi ini. Terdapat 3 macam kualitas kejiwaan sebagai dasar klasifikasinya, yaitu emosionalitas, proses pengiring, dan aktivitas. D. Teori kepribadian G. Elward. Elward berpendapat bahwa temperamen memiliki hubungan yang erat dengan biotonus atau intensitas, serta irama hidup yang mengatur kecepatan serta kekuatan kegiatan-kegiatan hidup. Biotonus ada selama hidup dan keberadaannya konstan dalam diri seseorang, terutama tergantung pada konstelasi hormon-hormon. Tipologi kebudayaan. Menurut Spranger, terdapat 2 macam roh atau ges. Roh tersebut adalah roh subjektif dan roh objektif.
Roh subjektif atau roh individual merupakan roh yang terdapat dalam diri masing-masing seseorang. Roh objektif merupakan roh supra-individual atau kebudayaan, yaitu roh seluruh umat manusia yang berkembang selama berabad-abad. Roh subjektif dan roh objektif memiliki hubungan secara timbal balik. Roh subjektif mengandung nilai yang terdapat pada masing-masing individu dan dibentuk dengan acuan roh objektif. Roh objektif mengandung unsur yang telah mendapat pengakuan umum sebagai hal yang bernilai karena diberi kedudukan yang tinggi dan diletakkan di atas roh individual. Menurut teori Spranger, terdapat 6 tipe manusia, yaitu manusia teori, manusia ekonomi, manusia estetis, manusia agama, manusia sosial, dan manusia kuasa. Sekian presentasi dari kelompok 1 hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih semuanya.